Hmm, Selamat siang Pak Rehan dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai mengenai startup AI, startup berbasis AI baru. Pada tugas saya hari ini saya akan mengangkat startup AI yang berjudul Ngewangi Petani. Startup yang bertujuan untuk membantu para petani untuk memasarkan hasil taninya. Hasil taninya biar lebih mudah, biar tidak terjebak di tengkulak dan yang lain yang membeli hasil tani dari petani yang dengan harga yang murah untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Mohon izin Pak Rian dan teman-teman, saya akan menampilkan share screen-nya. Bisa dilihat untuk tugas fisik ketika ini perkenalkan saya Dimas Trianggoro Pak Rihan. Nomor induk mahasiswa 250414129. Saya mahasiswa RPL S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan tugas startup AI berbasis AI yang berjudul Ngewangi Petani. Startup Ngewangi Petani bertujuan untuk demokratisasi rantai pasok pertanian di Indonesia melalui teknologi cerdasan buatan atau AI. Problem tantangan sektor pertanian adalah menganalisis hambatan struktural yang membuat petani buruh Indonesia tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Masalah utama petani di Indonesia adalah yang pertama, eksploitasi rantai pasok. Para petani terjebak dalam rantai tengkulak yang panjang, menekan harga jual petani ke titik terendah. Yang kedua, ada beberapa petani yang buta informasi pasar, tidak tahu akan harga pasar yang adil atau fair price dan tren komoditas permintaan tinggi. Tingginya food loss, hasil panen sering membusuk karena ketidakpastian serapan pasar dan keterlambatan distribusi. Target pasar dari sisi supply, pemberdayaan petani gurem. Target utama kami adalah petani swadaya skala kecil dan menengah di daerah sentra pertanian yang memiliki lahan pertanian terbatas kurang dari 0,5 hektar area. Ketergantungan tinggi pada modal tengkulak dan kesulitan akses standar kualitas pasar modern. Target pasarnya dari sisi demand B2B utama, bisnis kuliner skala besar seperti bisnis restoran, hotel, dan catering yang butuh suplai rutin dari hasil para petani untuk sayur-sayur mayurnya. Misalnya B2B sekunder, agen pasar induk, supermarket lokal, dan UMKM pengolah makanan. Jadi, para petani bisa menyuplai hasil taninya ke pasar-pasar induk, ke supermarket, bisa ke Indomaret, Alfamart, dan UMKM lain yang bergerak di bidang pengolah makanan atau food processing. Solusi all-in-one, asisten komersial pribadi. Ngewangi Petani hadir sebagai aplikasi cerdas yang menjembatani kesenjangan literasi digital petani melalui fitur otomatisasi tingkat lanjut. Kami mengubah kamera HP standar menjadi alat grading profesional dan mesin prediksi pasar yang akurat. Fitur unggulan di dalam startup Ngewangi Petani ada AI auto grading, menilai kualitas grade A atau B atau C otomatis lewat foto dan membuat deskripsi katalog instan. Lalu ada fitur predictive pricing, radar pasar untuk prediksi harga 1 sampai 2 minggu depan berdasarkan tren data cuaca. Dan smart matchmaking menghubungkan suplai petani secara otomatis dengan pembeli
B2B terdekat yang terdekat dengan domisili para petani. Selanjutnya ada voice to text assistant, input data menggunakan perintah suara bahasa daerah. Contohnya bisa bahasa Jawa atau bahasa Sunda bagi petani-petani senior atau yang sudah berumur yang mungkin familiar dengan bahasa daerah masing-masing, kurang familiar dengan bahasa Indonesia. Jadi startup yang petani bisa mendeteksi bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa daerah. Jadi memudahkan petani untuk bisa berbahasa yang kurang familiar dengan bahasa Indonesia bisa berbahasa menggunakan bahasa daerah masing-masing. Ini teknologi AI yang digunakan ada computer vision CNN, analisis visual untuk mendeteksi catat komunitas dan grading kualitas fisik secara presisi. Selanjutnya ada machine learning LSTM, analisis time series untuk jutaan titik data harga historis dan fluktuasi permintaan. Terus ada LLM dan NLP, konversi perintah suara bahasa daerah ke teks dan penyusunan narasi pemasaran otomatis. Untuk strategi model bisnisnya, untuk operasionalnya, komisi transaksi antara 2,5% sampai 5%. Untuk cost structure-nya, sumber pendapatannya segitu untuk struktur biayanya, infrastruktur AI dan layanan cloud untuk penyimpanan. Dari segi logistik, sumber pendapatannya selisih biaya pengiriman kemitraan 3PL. Untuk struktur biayanya, akuisisi lapangan dan edukasi. Dari dari segi ekosistem, dari sumber pendapatan langganan premium, premium fitur B2B buyer, dan untuk struktur biayanya gaji tim produk dan data scientist. Ada potensi pasar agritech. Pertumbuhan pasar agritech Indonesia yang diproyeksikan terus meningkat hingga tahun 2024 akan tumbuh sekitar 23%, menandakan peluang ekspansi yang masif. Resiko dan etika pengembangan AI. Akurasi prediksi mitigasi melalui risiko dan penyajian rentang probabilitas harga. Selanjutnya ada bias data geografis, mengumpulkan data daerah terpencil untuk melatih model AI lokal secara berkala. Terus ada inklusivitas teknologi, UI, UX yang sangat sederhana dan optimal FUI. Keamanan data, perlindungan ketat data kepemilikan lahan dari spekulasi pihak ketiga. Untuk yang terakhir, ada tagline-nya, mari berkolaborasi bersama, ngewangi petani, kita bantu petani mandiri dan sejahtera melalui teknologi. Terima kasih Pak Rihan dan teman-teman. Berikut tugas presentasi startup AI saya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih Pak Rihan dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.